Bayangkan Asia Tenggara di pertengahan abad ke-20, kawasan yang kaya budaya, tapi terpecah belah oleh kecurigaan warisan kolonial dan ketegangan Perang Dingin. Negara-negara yang baru merdeka menghadapi kesulitan ekonomi dan ketidakpercayaan masing-masing, waspada terhadap tetangganya. Impian kemakmuran tampak jauh, dan isolasi adalah hal yang biasa. Tapi para pemimpin visioner mulai bertanya, bagaimana jika keberagaman kita bisa menyatukan kita, bukan memecah belah kita? Kerjasama regional menjadi suatu keharusan, bukan hanya sebuah cita-cita. Upaya sebelumnya untuk bersatu telah gagal, tapi kebutuhan pendekatan baru tidak dapat disangkal. Panggung telah diatur untuk pertemuan bersejarah yang akan mengubah masa depan kawasan. Jabat tangan diperlukan, melambangkan komitmen terhadap perdamaian dan kemitraan. Ini adalah awal dari babak baru bagi jutaan orang Turugler. Lebam Agustus 1967, Bangkok. 5 negara berkumpul bukan untuk berdebat, tapi untuk membangun perdamaian. Di Departemen Luar Negeri, para pemimpin dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand bertemu dengan tujuan yang sama. Puluhan tahun ketidakpercayaan dikesampingkan selama 3 hari negosiasi intens. Hasilnya, deklarasi ASEAN dokumen ringkas yang menjanjikan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Ini lebih dari sekadar perjanjian, ini adalah janji untuk menyelesaikan perbedaan melalui dialog, bukan konflik. Deklarasi Bangkok menandai berakhirnya konfrontasi dan dimulainya era baru. ASEAN lahir, fleksibel dan visioner, siap untuk berkembang bersama anggotanya. Sejak saat itu, kisah Asia Tenggara beralih dari perselisihan menjadi persatuan. Masa depan kawasan kini akan dibentuk oleh tindakan kolektif. 5 Menteri Luar Negeri, Adam Malik, Tun Abdul Razak, Narciso Ramos, S. Rajaratnam, dan Tanat Khoman menjadi arsitek ASEAN. Malik memperjuangkan kemerdekaan dan stabilitas untuk Indonesia. Razak dari Malaysia memprioritaskan rekonsiliasi dan pertumbuhan ekonomi. Ramos dari Filipina mendorong solusi Asia untuk masalah-masalah Asia. Rajaratnam, Menteri Luar Negeri pertama Singapura, melihat persatuan sebagai hal penting untuk kelangsungan hidup. Khoman dari Thailand dengan terampil menyatukan kelompok tersebut. Visi dan diplomasi mereka mengatasi konflik masa lalu dan menetapkan presiden untuk kerjasama damai. Bersama-sama, mereka meletakkan dasar bagi Asia Tenggara yang bersatu. Warisan mereka bertahan dalam perjalanan kawasan yang berkelanjutan menuju perdamaian dan kemakmuran. Tujuan pendirian ASEAN bersifat praktis, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan budaya. Fokusnya adalah pada peningkatan kualitas hidup, penciptaan lapangan kerja, dan pemupukan warisan bersama. Yang terpenting, ASEAN berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa secara damai, melalui konsensus, dan tanpa campur tangan. Cara ASEAN ini menggantikan konfrontasi dengan dialog. Secara bertahap, kepercayaan tumbuh di antara para pemimpin, dan persaingan lama memudar. Stabilitas memungkinkan negara-negara untuk fokus pada pembangunan, menarik investasi, dan memicu pertumbuhan. Perdamaian dan kemakmuran saling menguatkan, mengubah kawasan. ASEAN berkembang dari fakta keamanan menjadi pendorong integrasi ekonomi. Asosiasi ini menjadi model untuk kerjasama regional. Hari ini, dampak ASEAN ada di mana-mana. Perjalanan yang lebih mudah, pasar terbuka, dan pertukaran akademis. Blok ini memberi Asia Tenggara suara yang lebih kuat di panggung global, membentuk takdirnya sendiri. Tantangan tetap ada, ketegangan geopolitik, ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan pembentukan identitas bersama. Keberhasilan ASEAN bergantung pada persatuan, kemampuan beradaptasi, dan relevansi bagi rakyatnya. Semangat pendiriannya yang berupa konsensus dan rasa hormat harus menjadi panduan ke depan. Kisah ASEAN adalah kisah harapan, bukti bahwa kerjasama dapat mengatasi perpecahan. Pemuda dan institusi kawasan memegang kunci masa depannya. Jabat tangan di Bangkok hanyalah permulaan, membangun Asia Tenggara yang bersatu terus berlanjut setiap hari. Impian perdamaian dan kemakmuran tetap hidup di hati jutaan orang.